Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan episode ini adalah episode spesial Idul Adha. Karena itu kita mau ngobrolin tentang kurban. Lebih tepatnya filosofi kurban. Kenapa sih kemudian Islam mengajarkan kita untuk berkurban, dan bagaimana korelasinya antara praktik kurban ini dengan ideal-ideal atau cita-cita, nilai-nilai yang coba ditanamkan melalui ajaran-ajaran Islam. Dan sebelum kita membedah itu, kita akan flashback sejenak. Jadi kalau kita ingat, sebetulnya kalau kita ngobrolin kurban, pasti kita ingatnya kisah Nabi Ibrahim yang kemudian diuji oleh Allah untuk mengurbankan atau dalam tanda kutip menyembelih Nabi Ismail, yang kemudian prosesnya sangat dramatis, melibatkan kesepakatan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta kemudian bagaimana Siti Hajar struggle untuk menerima atau untuk berkompromi apakah kira-kira Allah memberikan perintah lain sebagai pengganti perintah tersebut yang dirasa berat. Tetapi sebetulnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, praktik kurban pertama kali itu justru terjadi ketika di zaman Nabi Adam. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan masing-masing kembar, Qabil dan Iklimah, Habil dan Labuda. Nah, ketika anak-anak Nabi Adam ini sudah beranjak dewasa, kemudian Nabi Adam berencana untuk menikahkan secara silang anak beliau yang kembar ini. Karena pada saat itu belum ada manusia yang banyak, sehingga kemudian dilakukan pernikahan di antara mereka sendiri. Dan Qabil ini tidak menerima keputusan Nabi Adam karena merasa bahwa Iklimah adalah saudara perempuannya Qabil dan lebih cantik, dan Qabil ingin menikahi Iklimah. Nah, kemudian proteslah Qabil kepada Nabi Adam, tapi kemudian Nabi Adam berpendapat bahwa ya sudah, kalau gitu kalian berdua, Qabil dan Habil, berkurban, dan kurban yang diterima oleh Allah itu yang kemudian berhak untuk menikahi Iklimah. Singkat cerita, ternyata Habil lah yang kemudian berkurban secara sungguh-sungguh, mempersembahkan yang terbaik, sehingga kemudian yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil. Dan dari situ kemudian Qabil merasa cemburu dan akhirnya membunuh Habil. Nah, tapi pada intinya adalah pelajaran dari sana kita melihat bagaimana sebetulnya kurban ini adalah bagian integral dari ajaran Islam gitu. Dan kenapa kemudian kita diperintahkan untuk kurban, bahkan dalam Al-Quran ada ayat fasholli lirabbika wanhar. Walaupun kemudian kurban sendiri tidak berhukum wajib, tetapi berhukum sunnah muakkad. Tetapi nilai-nilai dari kurban itu sendiri sebetulnya penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Apa saja nilai itu? Yang pertama, menurut saya ini kurban mengajarkan kita untuk berlepas dari rasa terikat atau rasa memiliki terhadap sesuatu. Sehingga kemudian kalau kita ingat cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu kan sebetulnya mengorbankan Nabi Ismail itu adalah ujian dari Allah untuk menguji seberapa taat Nabi Ibrahim, seberapa berlepas dari rasa terikat Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang beliau sayangi. Karena Nabi Ibrahim menunggu bertahun-tahun untuk punya anak, dan Nabi Ismail adalah anak pertama ketika Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut. Kasih sayangnya juga besar, sehingga kemudian diuji kasih sayang itu dengan berkurban. Nah, kalau kita tarik dalam ranah tasawuf, sebetulnya memang kita idealnya tidak memiliki keterikatan terhadap benda apapun, terhadap hal apapun. Kita berlepas, kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu hanya titipan, bahkan diri kita sendiri itu pun titipan, sehingga kita berlepas dari keterikatan atau ketergantungan terhadap itu gitu. Dan itu nilai pertama. Dan nilai yang kedua ini berhubungan dengan yang tadi, yaitu nilai untuk sadar bahwa sebetulnya kita ini semua milik Allah dan kita menjalankan skenario-nya, sehingga apapun yang Allah minta
mau nggak mau kita harus kerjakan gitu. Nah, kadang-kadang kita kemudian ketika turun ke dunia kita merasa bahwa kita menguasai sesuatu, kita berhak atas sesuatu, sehingga kita lupa posisi kita atau peran kita sebagai miliknya Allah yang hanya menjalankan peran dan skenarionya, sehingga kemudian kadang-kadang kita menolak untuk berkurban, untuk mengorbankan sesuatu hanya karena kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu semata-mata hasil jerih payah kita sendiri. Nah, maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan seseorang itu diukur dari kemampuan dia untuk memberikan sesuatu yang dia senangi atau yang dia sukai gitu. Karena semakin kita menyukai sesuatu, semakin kita merasa terikat terhadap sesuatu itu, semakin berat atau semakin besar masyarakat kita ketika kita akan mengorbankan hal tersebut gitu. Sehingga kemudian itu akan memberikan dampak nilai kebijaksanaan terhadap diri kita lebih besar lagi. Yang ini nyambung terhadap nilai terakhir yang berhubungan juga dengan kurban, yaitu selflessness. Jadi kalau kita tarik semua ajaran Islam itu selalu ada unsur selflessness-nya. Jadi sikap atau prinsip untuk tidak mementingkan diri sendiri gitu. Jadi bahwa diri kita ini bukan pusat alam semesta, tetapi diri kita ini hanya bagian kecil, sekrup kecil dalam semestanya Allah, yang kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri atau egosentris gitu. Kita harus menjadi bagian untuk melayani kebaikan bersama, dan sebetulnya kurban itu adalah bagian dari itu. Makanya kemudian ada sesuatu yang diambil dalam tanda kutip dari kita untuk kemudian secara diformulasi oleh ajaran Islam untuk diberikan kepada yang berhak. Itu bisa bentuknya zakat, sedekah, dan kurban itu sendiri. Nah, bahkan kalau kita tarik konteks penyembelihan ini, sebetulnya pengorbanan ini bukan hanya praktek kurban aja, ada juga akikah, yang mana kalau kita punya anak misalkan kemudian kita mengorbankan kambing, kalau perempuan satu, kalau laki-laki dua, sebagai bentuk syukur kita bahwa kita diamanahi anak gitu dari Allah. Atau kalau misalkan ibadah haji, kalau kita melanggar wajib haji atau kita melaksanakan haji qiron dan haji tamatu, kita wajib membayar dam atau membayar dalam tanda kutip denda, dan pembayarannya itu juga dalam bentuk menyembelih hewan, berkurban juga. Dan itu semuanya dimaksudkan untuk kita sadar bahwa apa yang kita rasa kita miliki sebetulnya bukan milik kita, dan secara tanda kutip paksa melalui skema kurban, dam, akikah, sedekah, zakat, dan lain-lain, kita kemudian memberikan itu kepada orang yang lebih berhak, sehingga kita sadar bahwa kita tidak boleh mementingkan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kita juga harus peduli pada orang lain. Nah, maka kemudian jadi menarik kadang-kadang kalau kita tiba di pada masa Idul Adha, kadang-kadang kita berpikir berat gitu untuk berkurban, harganya mahal, walaupun kalau di compare dengan harga barang lain, misalkan dengan harga gadget juga nggak jauh-jauh amat gitu. Dan bahwa kalau misalkan kita nyicil misalkan sebulan sekian menyisihkan dari tabungan, sebetulnya itu bisa tercapai. Tinggal sebetulnya kemauan kita untuk melakukan pengorbanan. Dan kurban ini melalui Idul Adha adalah latihan yang sangat baik untuk kita ingat bahwa pertama, kita tidak boleh terikat pada rasa memiliki terhadap segala sesuatu, karena pada dasarnya kita semua milik Allah. Dan oleh karena itu kita mentotalkan penghambaan kita dengan kesadaran yang penuh, sehingga apapun yang Allah minta kita berikan dalam tanda kutip. Dan yang terakhir, dengan melalui kurban ini kita melatih untuk sadar bahwa kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan semua orang itu harus kita taruh di atas kepentingan egoistis kita sendiri. Demikian podcast Ren kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.